Halo, selamat malam. Selamat datang di Talk Politics with Reinhardt. Sejumlah tokoh meramaikan bursa bakal calon wakil presiden 2024. Sebut saja ada nama-nama seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, bahkan sampai nama Agus Harimurti Yudhoyono. Namun kemudian muncul satu nama, yakni Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang TGB Muhammad Zainul Majdi yang diusung atau direkomendasikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo. Dengan rekam jejak sukses memimpin di Nusa Tenggara Barat, TGB Zainul Majdi berpotensi menjadi pemimpin Indonesia masa depan sebagai calon wakil presiden. Seperti apa peluang dari TGB di bursa Cawapres di Pilpres 2024? Bersama saya Reinhardt Sirait. Inilah Talk Politik with Reinhardt selengkapnya. Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo mengungkapkan partainya telah memiliki nama bakal calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024 nanti. Menurut Haritano Sudibyo, sosok capres itu selaras dengan pilihan Presiden Joko Widodo. Di samping itu, Haritano Sudibyo menilai Ketua Harian Partai Perindo Pusat TGB Muhammad Zainul Majdi layak menjadi bakal cawapres pada Pilpres 2024. Calon pasti ada calon presiden, cuma terlalu pagi untuk mengatakannya sekarang karena fokusnya adalah ke partai dulu, ya kan, kita gadang-gadang atau membuka calon presiden sementara partainya sendiri masih perlu perbaikan, perlu penguatan. Saya rasa itu kurang pas. Jadi partai harus perkuat dulu mesinnya, baca leknya, baru nanti kita masuk ke akan tetap di satu garis dengan Pak Jokowi atau akan ada afiliasi dengan partai lain? Tentu seiring sejalan dengan beliau. Karena kita ingin ada keberlanjutan daripada program itu. Jangan sampai kita itu memulai sesuatu yang baru lagi, dari nol lagi, kapan kita maju. Kasihan rakyat. Pak, tadi disebutkan ada tokoh dari NTB yang bisa untuk dicalonkan, apa sasarannya untuk TGB dari Kalau saya lihat beliau ini cocok sebagai wakil. Dalam program Talk Politik with Reinhardt, TGB menyatakan kesiapannya untuk maju menjadi cawapres dalam pemilu 2024. Ia menyatakan setiap putra bangsa yang memilih ranah politik harus siap menerima amanah. Saya pikir semua anak bangsa harus bersedia. Kalau judulnya adalah berkhidmat ya, untuk satu ruang yang sangat strategis bagi bangsa. TGB pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat selama 2 periode. Ia dinilai sukses membangun Nusa Tenggara Barat dan menurunkan angka kemiskinan. Selain sebagai ulama, TGB juga memiliki pengalaman dalam bidang politik, pemerintahan, dan pembangunan nasional. Ya, seberapa besar peluang TGB untuk diusung sebagai cawapres di 2024 dan mengapa kemudian Partai Perindo menyebut TGB ini cocok untuk didorong menjadi cawapres, tapi semua dikembalikan lagi kepada Presiden Joko Widodo. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Bang Boyke Nofrizon, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Bang Adi Praitno. Selamat malam Bang Boyke, Bang Adi.
Selamat malam, Apa kabar Bang? Sehat semuanya? Sehat, Mas Renhat. Kita mau membahas kali ini soal cawapres, tapi secara spesifik ketika nama TGB ini, sebetulnya Bang Boyke nama TGB tentu bukan hal yang baru ya Bang Adi di dalam politik nasional, apalagi kalau disebut sebagai cawapres. Saya ingat di 2019 yang lalu sempat muncul juga, dan sekarang kembali diusung oleh Pak Haritanu karena TGB menjadi ketua harian dari Partai Perindo. Bang Boyke, apa pertimbangan dari Perindo sehingga kemudian memunculkan nama TGB sebagai cawapres? Gini ya, pertama-tama kita melihat dan merefleksi dulu keberadaan seorang Tuan Guru Bajang sebagai seorang tokoh politik tentunya, sebagai seorang tokoh masyarakat yang notabene beliau berakar muncul dari sebuah daerah yang dianggap sebagai daerah tertinggal saat itu ya, Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah cucu dari salah satu syekh ya, atau guru besar yang ada di Republik ini, almarhum. Orang besar, orang hebat. Beliau tumbuh dan beliau menjadi politisi di salah satu partai politik, menjadi anggota DPRD saat itu. Menjadi anggota DPR RI saat itu. 3-4 tahun beliau menjadi DPR RI, lalu beliau maju karena memang diamanahkan oleh para tokoh-tokoh yang ada di NTB, sama tuan-tuan guru yang ada di sana. Beliau maju menjadi calon gubernur NTB melawan incumbent saat itu. Nah, keberadaan beliau sebagai seorang tokoh politik tentunya tidak terlepas dari komunikasi beliau ya, sebagai seorang ulama, sebagai seorang cendekiawan. Karena bukan hanya paham mengenai politik kebangsaan, tapi beliau sangat memahami soal agama secara full, karena beliau memang jurusan dari Kairo ya, memahami sangat berbagai macam sisi kemanusiaan atau sisi yang baik hari ini ya, dan bahkan sampai waktu itu. Nah, ketika beliau akhirnya menjadi gubernur, beliau menunjukkan dedikasi beliau sebagai seorang tokoh lokal ya, anak muda. Di usia 33 tahun, beliau menunjukkan dedikasi beliau, kapasitas beliau sebagai seorang yang mendapatkan amanah sebagai gubernur saat itu. Di usia 33 tahun beliau menjadi gubernur, dan selama dua periode dari 2008 sampai 2010, ternyata kebesaran beliau sama dengan kebesaran yaitu kakek beliau. Kakek beliau besar sebagai seorang tokoh ulama ya, menjadi rujukan, menjadi panutan. Tidak hanya di NTB, kakek beliau besar 3 serangkai. Saat itu kakek beliau, saya lalu pendiri dari Al-Khairat, guru besar, lalu Hasyim Mazhari, Kiai Hasyim Mazhari, yang akhirnya 3 orang itu kembali ke Indonesia, yang satu membuat NU, yang satu Habib membuat Al-Khairat yang ada di Sulawesi Tengah, dan kakek beliau saya membuat Nahdlatul Wathon yang ada di NTB. Nah, tumbuh hadirlah beliau, akhirnya beliau mengikuti jejak sang kakek yang menjadi seorang yang menjadi inspirasi. Tapi lagi-lagi beliau tidak hanya sebagai seorang tokoh agama, tapi inspirasi politik beliau berikan, beliau tanamkan, dan beliau benar baktikan kepada NTB ketika beliau menjadi gubernur. Dan itu cukup sukses dalam 2 periode itu. Sangat luar biasa. Di usia yang muda itu, saat itu ya, beliau mendapatkan penghargaan bintang Mahadiputra ya. Bahkan ada 9, bahkan sekitar 11 penghargaan. Yang tentunya penghargaan itu bukan hanya pada presiden ya, yang saat itu ada memegang kekuasaan, tetapi penghargaan tidak hanya di tingkat nasional, tapi tingkat internasional. Oke, jadi secara figur ini sudah sangat lengkap ya, Pak? Dinobatkan oleh Syekh yang ada di Kairo sana, Mesir, sebagai salah satu tokoh yang sama dengan tokoh-tokoh dunia lainnya, yang sangat peduli tentang bagaimana sisi kemanusiaan dan sisi keagamaan. Seorang tokoh muda yang mendapatkan kepercayaan ya, mendapatkan menjadi anggota di antara para tokoh-tokoh dunia lainnya, yang tentunya itu para tokoh-tokoh senior lainnya. Beliau paling muda. Nah, dilihat dari sisi itu, bahwa keberhasilan beliau bukan hanya keberhasilan ketika beliau mengangkat NTB, yang saat itu menjadi daerah yang tertinggal ya, tapi berhasil alhamdulillah di tangan beliau. Beliau berhasil menaikkan pangan, beliau berhasil memberantas kemiskinan. Bahkan saat itu NTB, saat beliau menjadi gubernur, itu mendistribusikan kekayaan sangat luar biasa tentang beras ya.
Dan bahkan penghasilan yang didapatkan ya, pangan dapatkan dari NTB diserahkan kepada pusat. Itu salah satu keberhasilan beliau di tingkat pangan. Lalu di tingkat pariwisata sangat luar biasa. Penghargaan diberikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu kepada beliau adalah penghargaan dari sisi pariwisata. Karena keberhasilan beliau mengangkat citra yang NTB ya, itu menjadi salah satu daerah wisata yang ada di Indonesia. Sebagai provinsi sangat luar biasa. Nah, rekam jejak beliau yang kita lihat dari lalu ya sampai hari ini, kita tidak melihat bahwa tidak hanya sebagai memiliki ambisiusme sebagai tokoh politik dan hari ini beliau menjadi ketua harian, tapi ambisiusme beliau sebagai tokoh politik untuk berkuasa itu saya mengenal beliau. Karena saya dari partai yang sama sebelumnya. Jadi saya sangat mengenal beliau, hampir 10 tahun kita sama-sama. Sikap cara bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin atau memimpin ya, karena ada karakter pemimpin yang ada beberapa poin. Ada yang wibawa, ada yang sangat demokrasi, yang otoriter, dan segalanya. Dan beliau memiliki sikap dan karakter pemimpin yang sangat, saya anggap sangat luar biasa. Jadi dari rekam jejak, dari sosok, itu yang kemudian menjadi pertimbangan dan dianggap kemudian Tuan Guru ini layak untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024. Oh iya, makanya kalau akhirnya dari Perindo dan Ketua Umum melirik ya dan melihat bahwa kehadiran Tuan Guru Bajang Zainul Masjid ini sebagai tokoh politik, tokoh muda yang hari ini ada di Republik ini, dan kalau memang memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu yang terbaik di negara ini, kenapa tidak? Karena gini, rekam jejak beliau bukan hanya saat ini lagi viral beliau untuk maju sebagai cawapres, tapi Mas Adi ya, sebelumnya 2019 beliau pun juga sama. Beliau menjadi salah satu tokoh anak muda yang memang dilirik oleh tokoh-tokoh partai politik yang saat itu sedang mencari tokoh-tokoh muda untuk menjadi wakil presiden. Tentunya karena memang takdir politik beliau belum dapat, ya akhirnya sekarang beliau ada di Partai Perindo dan menjadi ketua harian. Menarik kita bahas lebih lanjut, Bang Adi Praitno, di tengah nama-nama cawapres yang ada nih, bursa-bursanya kan sebetulnya banyak ya, tapi kemudian Perindo memunculkan nama Tuan Guru Bajang, yang tadi juga Bang Boyke katakan sebetulnya di pemilu yang lalu juga sempat dimunculkan, dan sekarang juga muncul lagi, didorong oleh Partai Perindo. Bagaimana Bang Adi melihat nama TGB sebagai nama yang kemudian punya peluang untuk didorong menjadi cawapres? Kalau kita memaknai politik itu adalah serba kemungkinan, maka peluang TGB masuk dalam konteks itu. Kenapa? Yang tidak mungkin dalam politik itu hanya membangkitkan orang yang sudah meninggal, Bang. 2019 yang lalu, kita tahu Jokowi itu bukan dengan Kiai Ma'ruf Amin. Sebut saja misalnya Pak Mahfud MD, juga digadang-gadang, bahkan jelang 2 jam, 3 jam sebelum deklarasi bersama, nama itu berubah secara total. Itu artinya apa? Kalaupun toh sekarang ada konfigurasi soal capres dan cawapres, sebelum ada keputusan resmi dari KPU bahwa mereka adalah kontestan pemilu diusung oleh partai dan gabungan partai politik, maka selama itu juga apapun itu bisa akan terjadi. Yang kedua yang ingin saya katakan, kenapa misalnya TGB ini selalu masuk dalam landscape politik elektoral 2019 yang lalu ataupun 2024, sederhana. Kalau kita melihat angka-angka kuantitatif di survei misalnya, pertanyaannya adalah yang diinginkan oleh publik satu adalah variasi. Kalau capresnya Jawa, maka cawapresnya ada non-Jawa. Di situ masuk TGB. Karena dianggap sebagai gubernur yang dinilai punya rekam jejak yang disampaikan oleh Bang Boyke, ulama juga, paham agama dan agamanya moderat. Yang kedua kalau ditanya juga, irisan soal kalau pasangannya itu adalah nasionalis, capres, maka calon wakilnya harus religius ataupun agamis. Kombinasi-kombinasi ini juga menjadi variabel penting. Yang ketiga modelnya Tuan Guru ini, Tuan TGB adalah populer memang. Jadi ini bagian dari bonus di mana kepala-kepala daerah yang dianggap punya kinerja dan moncer, sehingga resultante publik melihat kira-kira siapa kader terbaik bangsa untuk di-endorse dan disorong maju dalam kontestasi pemilu itu selalu muncul. Dalam konteks itulah saya bilang kemarin misalnya dengan teman-teman mengatakan ada 3 modal besar yang dimiliki oleh TGB. Mewakili di luar Jawa, kemudian adalah mewakili kalangan Islam, Islamnya moderat, bukan Islam yang agak kanan-kanan gitu ya. Kemudian pendidikannya juga komprehensif. Lulusan Al-Azhar, Kairo, kampus top saya kira. Yang
saya kira tidak ada celah orang mengkritik tentang potret keislaman TGB. Bacaan kitabnya bagus, makhorijul hurufnya bagus, Al-Qur'annya bagus dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling penting harus diakui, TGB ini populer, Pak. Cuman kan memang problemnya kenapa misalnya belakangan TGB relatively tidak sesering dibicarakan yang lain soal posisi cawapres. Karena TGB itu belum terkonfirmasi kepada publik sebagai sosok yang ingin maju di 2024. Kalau yang lain kan sudah narsis di mana-mana. Sudah bikin baliho, bikin billboard, wajahnya ada di ATM, kemudian tebar pesona, memanfaatkan fungsi politiknya sebagai pejabat publik. Nah, saya meyakini bahwa sejak TGB disebut misalnya sebagai sosok cawapres alternatif yang layak diperhitungkan, publik akan terkoneksi bahwa TGB adalah orang yang relatif juga perlu untuk dipertimbangkan. Makanya di survei-survei, kalau dilakukan survei harinya akan muncul nama TGB. Minimal dari segi popularitas. Yang kedua, pernah dengar ada nama TGB yang kemungkinan dianggap layak untuk maju. Jadi survei itu kan sangat terkait bagaimana suasana politik yang berkembang, kemudian dipotret oleh survei, dan itulah realitas politik yang sesungguhnya. Makanya ketika TGB disebut sebagai sosok yang layak untuk menjadi cawapres, tentu ini harus dibarengi dengan kerja-kerja politik yang nyata, Bang. Ada sosialisasi, ada kerja-kerja politik gitu ya. Sehingga sekali lagi TGB itu belum terkonfirmasi sebagai orang yang punya keinginan untuk maju di 2024. Bekal politik ini yang saya kira menjadi kombinasi supaya ke depan arus politik kita terutama pada persoalan siapa yang menjadi cawapres tentu akan sangat dinamis dan sangat cair. TGB ada di situ salah satunya. Ketika dimunculkan artinya sekarang PR-nya Partai Perindo juga untuk menggerakkan mesin politik ya Bang Adi Praetno untuk terus membawa nama TGB ke permukaan sebagai cawapres begitu, bursa cawapres. Kalau mau jujur ini adalah soft launching sebenarnya. Jadi soft launching dari Partai Perindo, ada kader internal mereka, ketua harian Partai Perindo yang dianggap layak untuk maju di 2024. Jadi ke depan kerja politik Perindo itu salah satunya adalah mempromosikan TGB sebagai salah satu orang yang sangat mungkin sangat layak di-endorse dan didukung untuk maju di 2024. Kan itu yang kemudian terjadi, Mas. Tadi gini ya, Mas Renat. Kalau kita melihat sosok TGB ya, TGB itu hadir bukan hari ini saja gitu. TGB hadir jauh-jauh sebelumnya. Jadi kalau hari ini tadi Mas Renhat bilang, akhirnya muncul tokoh-tokoh muda yang mencalonkan menjadi cawapres atau cawapres, itu hak politik mereka. Tapi TGB hadir jauh sebelumnya. Seorang sosok anak muda yang memiliki kapasitas, memiliki moralitas sangat luar biasa. Keilmuannya tidak bisa diragukan lagi ya. Baik keilmuan sebagai seorang cendekiawan maupun keilmuan sebagai seorang agamais. Yang tadi disampaikan oleh Mas Aji bahwa tentang agamanya tidak bisa diragukan lagi. Nah, tentunya bukan hanya persoalan itu bahwa Pak Haritanu akhirnya memutuskan nama Tuan Guru Bajang ya TGB Jainul Masdi sebagai salah satu atau ya direkomendasi dari komit dari partai menjadi calon wakil presiden dari Partai Perindo. Tentunya Pak Haritanu bukan, maaf ya, bahasa Betawinya ujuk-ujuk gitu loh. Tiba-tiba merekomendasikan seorang untuk maju menjadi cawapres, tidak. Pak Haritanu jauh sebelumnya Tuan Guru Bajang diambil dan diposisikan sebagai ketua harian partai. Tentunya beliau sebagai seorang orang yang sangat pintar, Pak Haritanu sebagai ketua umum, kan tidak semata-mata tutup mata tutup telinga. Beliau punya isi, beliau punya rekam jejak dan pengetahuan tentang seorang Tuan Guru Bajang dari mulai awal sampai akhirnya memutuskan TGB menjadi ketua harian partai. Nah, dari kesimpulan kita bersama akhirnya memutuskan bahwa ini tokoh yang sudah layak. Karena TGB kita anggap sudah matang sebelumnya. Sebelum TGB hadir di Perindo, TGB sudah matang. Jadi TGB sudah matang, berproses. Hari ini kepercayaan terhadap partai memberikan beliau sebagai ketua harian partai. Bukan sosok yang tiba-tiba muncul mau menjadi cawapres begitu, Bang Boy. Sosok tiba-tiba muncul lalu diposisikan ketua harian, tiba-tiba jadi cawapres ya Mas ya. Tapi sosok yang udah matang. Beliau punya pengalaman luar biasa. Kan seperti ini, kalau misalnya kayak Mas Renhat mau masuk atau menjadi presenter, tentunya manajemen perusahaan melihat CV-nya apa, sebelumnya jadi apa, kan gitu. Sama. Ketika Tuan Guru Bajang hari ini direkomendasikan ya dari Partai Perindo untuk menjadi calon wakil presiden dari partai, tentunya ada CV-nya rekam jejaknya sangat luar biasa. Seorang politisi itu ketika mau menjadi pemimpin nasional, tidak langsung muncul tiba-tiba dadakan karena memang hari itu dia berkuasa, hari itu dia memiliki kekuatan partai politik, tapi tentunya ada rekam jejak di balik atau di belakang sebelumnya. Nah, Tuan Guru Bajang memiliki semua ini.
keberhasilan beliau, bukan karena saya kawan ya terhadap TGB ya. Saya 15 tahun yang lalu memang sudah kenal beliau. Ya, ya. Bukan karena kawan, memang keberhasilan beliau. Saya bicara apa adanya, karena saya mengenal beliau. Dari mulai NTB yang menjadi provinsi yang sangat bawah, NTB berhasil menjadi atau mensuplai kekuatan pangan. Lalu NTB di bawah kepemimpinan TGB berhasil menjadi salah satu daerah yang wisatanya akhirnya mendapatkan penghargaan bintang Putra dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, yang tadi Bang Adi katakan, yang kemarin Pak HT sebut itu berarti masih soft launching. Artinya berikut-berikutnya Perindo harus melakukan kerja-kerja politik juga, Bang Boyko. Nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya. Bang Adi saya juga akan tanya, ini menarik ketika Partai Perindo, partai non-parlemen yang kemudian diproyeksikan bisa lolos ke DPR, berani memunculkan nama. Ini kan tidak semua partai berani memunculkan nama kader sendiri, bahkan banyak partai mengusung kader partai lain kan gitu. Apa yang Bang Adi lihat dari langkah politik itu? Kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali saat lagi.